Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi jalla sanahu hamda syakilin wa nu'minu bihi imanal mukminin wa nuqiru bi wahdaniyatihi iqrar shadiqin wa nasyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah yang tidak mengikuti di sini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa terus melanjutkan ngaji walaupun dengan peralatan yang berbeda dengan biasanya, waktunya juga berbeda, kita dikurangi banyak, tapi alhamdulillah kita masih terus melaksanakan sholat ini. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan ridhonya, sekaligus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita buka bersama dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lil ladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. An-Nahl 118. Summa inna rabbaka nuli satemene pangeran sira lil ladzina maring wong akeh amilu kang berbuat sapa alladzina as-su'a ing perbuatan kang ala bijahalatin kelawan kurang ngerti. Summa tabu nuli bertobat sapa alladzina min ba'di dzalika saking ing dalem sause mengkono amilus su'a wa aslahu lan memperbaiki diri sapa alladzina inna rabbaka satemene pangeran sira min ba'diha saking ing dalem sause taubat iku la ghafurun yaktine zat kang banget oleh paring pangapura rahimun tur banget oleh welas. An-Nahl 118. Ini kita membicarakan tentang tahlil dan tahrim. Ini di surah An-Nahl sudah selesai membicarakan tentang syariat halal haram, khususnya makanan dan minuman. Seperti yang kemarin kita kaji bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ini juga menangi makanan yang baik-baik diharamkan oleh nenek moyang Rasul, seperti daging unta dan susu unta, padahal aslinya halal itu. Kemudian di Madinah ini Rasulullah juga menjumpai orang-orang Yahudi yang mereka juga mengharamkan daging unta dan susu unta. Kemudian Islam datang ini untuk merubah
agar syariat ini bukan berdasarkan nenek moyang, tapi berdasarkan dari Allah. Nah, An-Nahl ini mengungkap hal-hal seperti itu dan sudah selesai. Nah, otomatis ayat yang ke-118 ini membuka peluang bagi orang-orang yang mengikuti syariat jahiliyah yang mestinya haram malah dihalalkan, yang mestinya halal malah diharamkan. Ini termasuk perilaku jelek, namilus su'a. Nah, di sini secara umum Allah membuka peluang bagi mereka yang menjalankan kejahatan-kejahatan, melakukan su'. Ini tetap dibuka pintu untuk bertobat. Ini secara umum. Orang-orang Arab jahiliyah ini unta diharamkan, dagingnya, susunya juga diharamkan, tapi bangkai itu malah dihalalkan. Ini alasan rasio jahiliyah. Bangkai itu binatang yang dimatikan Allah. Lah, binatang yang disembelih oleh syariat itu menurut orang-orang jahiliyah malah disembelih manusia. Jadi mereka beranggapan mosok sih sing disembelih manusia malah halal, sing dipateni Allah malah haram. Nah, ini jahiliyah seperti itu. Jadi binatang mati yang disebut bangkai yang menurut syariat Islam haram, malah jahiliyah menghalalkan. Alasannya binatang itu mati karena disembelih Allah. Alasannya itu. Jadi ya bagi orang-orang yang agamanya cetek itu malah ngandel. Karena memang menurut utek sing cetek nyatane bohong ya loh. Mati berarti kan dipateni Allah. Nah, ini standar agama itu kan wahyu. Nih, senes kedangkalan pemikir para pemimpin senes, tapi wahyu. Nah, bagi mereka yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini menurut wahyu kan as-su'a, amilus su'a, perilaku Allah tidak baik. Baik menurut kesehatan, mosok bangkai dihalalkan kan tidak, menurut kesehatan tidak baik itu. Kemudian menurut selera, bangkai kok dimakan itu kan dagingnya sudah tidak higienis, sudah tidak thayyiban, sehingga orang yang memakan makanan yang haram memang jelek dari sisi manapun, asuk. Khusus yang berkaitan dengan makanan, bagi mereka yang pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran kejelekan dalam sistem makanan, maka kalau orang itu bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah sangat pengampun dan sangat kasih sayang. Nah, ini menjadi umum, bukan hanya hal tahlil dan tahrim, tapi juga perilaku apa saja. Dan ternyata berdasarkan perjalanan wahyu, semua manusia itu pernah melakukan kesalahan yang diawali oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena memang manusia punya musuh namanya iblis. Nah, Nabi Adam sebetulnya baik, Nabi Adam. Tapi karena Nabi Adam termasuk makhluk baru, kalau larine bikin remaja, begitu dirayu oleh iblis, memang di Al-Quran diterangkan falam najid lahu aizman. Jadi Nabi Adam dalam menghindari buah yang dilarang itu, ini di hatinya belum tertanam kekuatan menghindari. Wah,
yang kudu ngeduk itu belum tertanam. Falam najid lahu azman. Bila begitu dirayu oleh iblis, kemudian dengan sumpah palsunya, dengan mengatakan bisanya kamu dilarang agar kamu tidak abadi di surga. Maka kalau kamu ingin abadi di surga, makanlah buah itu dan kamu akan menjadi raja abadi. Maka agar kamu tidak abadi di surga dan tidak abadi dalam menjadi raja, maka Allah melarang jangan kamu makan. Padahal kalau kamu makan malah baik. Ini dengan sumpah palsu. Enggak lah, Adam yang istilahnya nek cara bayi ini kan nembe lahir nembe mau jadi kan dereng dewasa banget. Niku tergiur. Akhirnya Adam melakukan yang mestinya dilarang malah dilakukan. Inilah perbedaan antara manusia dan setan. Kalau iblis ini mencegah perintah. Kalau Adam melakukan larangan, sesuatu yang dilarang malah dilakukan oleh Adam. Jangan kamu makan, malah Adam makan. Ini berarti pelanggarannya, ini melakukan larangan. Nah kalau iblis ini perintah hormat, fasjudu li Adama, hormatlah kamu pada Adam. Lah iblis menolak. Wah boten, nggak mau saya hormat pada Adam. Masih bagus saya daripada Adam. Nah inilah. Jadi Adam yang melanggar larangan tidak dilaknat karena tidak ada kaitannya dengan kesombongan. Kaitannya kan dengan kelemahan dalam pikiran saya harus menjauhi itu. Ini dari punya kekuatan. Sehingga kesalahan Adam yang seperti ini mudah diampun oleh Allah karena Adam sendiri mudah merasa salah. Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri. Tapi bagi iblis mencegah perintah ini kaitannya dengan kesombongan. Sehingga kesalahan iblis yang sekali ini membuat dia terlaknat sepanjang hidupnya. Nah ini jadi Adam bisa bertaubat, kemudian tobatnya diterima Allah sehingga bisa memperbaiki diri menjadi hidup yang baik. Nah iblis karena diawali dengan kesombongan, ana khairum minhu, tetap tidak bisa bertobat. Nah dari saat itulah iblis menyatakan diri musuh manusia. Sekarang kita ini hidup punya musuh iblis. Dan iblis ini menurut informasi wahyu ini punya organisasi pemerintahan. Iblis ini berkembang biak. Nek cara ilmu biologi perkembangbiakannya tidak generatif. Nek generatif kan kawin, tapi nek iblis sangat mungkin vegetatif. Jadi perkembangannya itu nek cara nang biologi kaya perkembangan sel, membelah diri. Mira kan saka cerita glundung primis. Kowe cara zaman kula alit kan medhi sing ndase tok. Berarti kan membelah diri. Nggih, jasa ana wong sing tak ora nyong nang simpangan kubur weruh tangan tok.
Nah ini berarti ya memang mereka hidup dengan seperti itu, membelah diri. Ini sangat mungkin seperti itu, tapi kita nggak perlu diperpanjang ya masalah. Ini yang jelas iblis ini berkembang biak, perkembangbiakannya ini mungkin lebih cepat daripada manusia, sehingga organisasi iblis ini lebih besar daripada organisasi manusia. Nah, surah Al-Isra ini iblis punya pasukan kavaleri dan punya pasukan infanteri, punya pasukan berkendaraan, juga punya pasukan pejalan kaki, juga punya yel-yel. Nek cara wong Islam harus mangkat perang niku yel-yele kan Allahu Akbar. Iblis juga punya. Maka orang kalau sudah tergiur dengan yel-yelnya iblis itu mesti berbondong-bondong. Kita bisa melihat kasusnya Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng ini hanya dalam waktu 3 tahun ini punya pengikut 4.000. Karena apa? Karena memang iblis punya pasukan berkendaraan dan punya pasukan pejalan kaki dan punya yel-yel. Begitu yel, ayo lipat gandakan uang. Siapa sing kepingin sugih? Miluknya. Wah, ini kan wis ora sadar iki. Dua digiring nganggo pasukan berkuda, dikepung. Ya di sanalah tersesat, terwujud. Nah ini. Oleh karena itu Allah terus memberi peluang untuk siapa saja yang pernah melakukan perilaku tidak baik, kemudian bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah berjanji la ghafurur rahim. Niki ghafurun niku nek teng kitab Shoroh niki sigot mubalaghah nggih saged, sigot taksir nggih saged. Artinya ghafurun niki memiliki makna banyak mengampun. Masih lebih banyak ampunan Allah daripada dosa manusia. Makna yang kedua mubalaghah. Ghafurun zat kang banget oleh paring pangapunten. Ini dua-duanya kita pakai sehingga ini bisa menghibur bagi siapapun yang dosanya ini tidak terhitung. Tapi bila mereka bertobat, maka akan menemukan Allah sebagai sesembahan yang pasti banyak ampunannya dan pasti saking ngapurane. Nggih sing nek wong tua ora ngapura, Allah ngapura. Sing nek kakangane ora ngapura, dhewe macam adi keleng. Ora kakon yo ngapura karo dhewe. Nah, duit 300.000 tak nggo biar megawi malah cukup. Tapi Allah ngampuni. Dengan raja-raja tidak mengampuni, Allah mengampuni. Ini pula sigot taksir dan sigot mubalaghah. Ini ayat ini sangat menghibur bagi siapapun yang dosanya tidak terhitung. Ada kesempatan untuk bertobat, kemudian memperbaiki diri, Allah pasti mengampuni dan menyayangi. Contohnya Adam. Tobatnya diterima Allah, disayang Allah, dan dididik. Tetap menjadi bapak yang soleh. Dan manusia mengalami seperti itu, mengalami kegelinciran. Kadang mungkin jenengan tidak akan ke sana, tapi teman yola kalah ngancani nyoming kafe. Lah ora nunggu kedua copot lah makin kula
nyeluk jenengan mboten Pak Kiai. Tak mungel Bambang. Kula ngalami wong sugih akrab kalih kula lajeng tender proyek teng Semarang niki. Mriko tender kula lebokna teng hotel Ken Mujahadah. Saking senenge tender niku kena kula kelilingi teng hotel dihibur. Nggo Mas Yai kala-kala lah mlebu kafe. Mboten napa-napa mung mlebu tok. Lah mboten. Kita tidak ada minat. Tapi nah kanca nggih. Akrab muni ora napa-napa. Kula ngalami kejedut, kula wastani lawang jebol kaca. Iya. Bang, bukan itu pintunya. Ngoten kacane kula mari kula. Tapi kan Allah tidak bisa dibohongi, Mas. Allah tetap memanggil saya kan Dul Muthalib. Jadi, yang bisa dibohongi kan hanya orang-orang di kafe ini. Inilah ketergelinciran jebul alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Yang membisiki kita bukan hanya jin, manusia juga bisa. Niku nalika kula nabrak kaca, niku pancene kula merasa terhibur. Kula sering niki nggo gawe hiburan wong sugih-sugih niki. Lah niki lah, kadang kita tidak ingin ke sana, tapi ya memang gel-gel dari iblis sudah melalui cangkem manusia. Mas Kiai nek mboten mriko kan mboten weruh dunia maksiat. Ngertine wong mayar kabeh. Nah, weruhe Mas Kiai pondok, musala, masjid, majelis taklim. Kala-kala weruh tempat maksiat. Niki ya tetep mlebu lho nggih. Niki lah. Dadi iblis itu suatu Mbak. Kula teng mriko nggih mboten napa-napa. Nggih, ajeng mangan panganane mon kula wis wedi. Bukan yo njaluk krono maning. Wis saking siape niku nek kula njaluk mriku malih nggih. Niki. Niku lah perjalanan. Ternyata ya kita memang semua manusia pernah tergelincir. Dan di sana pula lah pintu Allah menganga untuk memasuki tobat. Ini ayat itu. Ya. Summa inna rabbaka lil ladzina amilu su'a bi jahalatin summa tubu. Summa inna rabbaka niki hobare niki la wahul rahim. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah sangat banyak pengampunannya dan sangat banyak kasih sayangnya. Ampunan Allah banyaknya dan sangatnya ini masih lebih sangat daripada sangat dosanya siapapun. Lebih sangat ampunan Allah, kasih sayangnya juga seperti itu. Ini jumlah obaria, tapi diperkuat dengan dua huruf penguat, inna dan lam ini. Ini jumlah obaria yang tidak bisa diingkari. Bahwa ini yakin sekali. Siapapun yang ngambil usuk, berbuat jahat, kemudian bertobat, pasti menemukan Allah sebagai Tuhan yang sangat banyak ampunannya dan menemukan Allah sebagai sesembahan yang sangat banyak kasih sayangnya. Nah, agar mengetahui bukti ampunan Allah dan bukti banyak
kasih sayang Allah. Ini perlu kita pelajari surah Ghafir, surah yang ke-40. Ini surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, ini surah yang ke-40. Ini rahasia agama, guys. Jadi orang kalau tidak pewahyu maka tidak akan memahami agama yang sangat rahasia. Sehingga dalam beragama cetek terus. Sehingga agama hanya menjadi simbol saja, bukan sebagai sebuah cita-cita abadi. Itu bukan. Ayat 7. Ya. Surat Ghafir atau Mukmin sama itu. Nama lain dari surat Ghafir, surat Mukmin. Mengapa saya ambil Ghafir? Karena ada Al-Mu'minun, ya. Al-Mu'minun ini berbeda dengan Al-Mu'min. Ini nama lain dari surat Al-Mu'min, surat Ghafir. Lagi. Masya Allah, kalau bisa saya mengkasih ayat ini berbulan-bulan. Ini sangat menghibur. Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini orang-orang yang menanggung jawab di atas. Ini nek teng terjemahan maknane memikul. Nek dimaknani memikul jenengan pikirane kaya wong mikul godin. Batane ya. Maka saya memilih makna menanggung jawab. Sehingga jangan orang bayar wong mikul godin, wong mikul kelang. Malaikat yang menanggung jawab aras. Aras ini makhluk metafisika. Kita metafisika. Ini di atas langit 7 menurut di hadisnya. Jadi langit pertama saja manusia nggak mungkin menjangkau, karena diperkirakan 30 miliar tahun cahaya. Jangan nunggang senter sorot, nunggang sorote senter tekan langit pertama itu perlu waktu 30 miliar tahun. Ini udah nunggang sorote senter. Ini baru langit pertama, kemudian langit kedua, ketiga. Informasi di Al-Quran, langit ini ada 2, langit fisika dan langit metafisika. Nah, aras ini bagian dari makhluk metafisika yang di atas langit yang 7 itu, sehingga makhluk sangat besar. Kalau bumi yang titik kecil di galaksi Bima Sakti, kemudian manusianya. Kalau bumi titik kecil, kerikil. Ini saja memuat sekitar hampir 7 miliar manusia sekarang bumi. Berarti aras yang sebesar itu kan tetap malaikat yang ada di sana untuk mempermudah hitungan itu miliaran, Pak. Jadi Allah ini miliaran malaikat yang ada di aras dan malaikat yang ada di sekitar aras. Mereka bertasbih. Aras ini artinya singgasana. Makna di kamus kerajaan, kamus penguasa, kamus penguasa. Niki aras niki artinya singgasana. Singgasana niki nek teng donya niku bangunan kecil di dalam istana. Ini kan surat An-Naml wonten. Kita nggak perlu sana untuk pengalaman. Bilqis ini juga punya aras. Aras Bilqis ini juga agung menurut burung hudhud. Walaha arsun azim. Bilqis juga memiliki singgasana yang sangat besar. Ini kan An-Naml ayat 23. Walaha arsun azim. Masih An-Naml 26. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul arsil azim. Aras yang dimiliki Bilqis dengan aras yang dimiliki Allah ini jelas berbeda, walaupun dengan bahasa yang sama, narsun azim. Niki nek sorotan ilmu balaghah namanya uslub musyakalah, gaya bahasa musyakalah.
bahasa makhluk dengan bahasa Allah dengan satu bahasa, Narsun Azim. Sama dengan wa makaru wa makarallah. Kalau makarnya Allah adalah baik, tapi makarnya musuh Islam adalah jahat. Kalimatnya sama. Teng surat Qul al-Kafirun. Ma yang dikehendaki ma ini Allah, dan ma yang kedua yang dikehendaki berhala. Ini sama-sama wa antum la ta'buduna. La ta'buduna ma antum ngabiduna ma abud. Ini ma semua. Baik yang dikarepake ma ini Allah maupun ma ini yang dikarepake berhala. Ini jenenge usul musyakalah. Niki naras di surat An-Naml ada dua. Naras milik Allah dan naras milik Bilqis. Sama-sama kalimatnya arsun azim. Walaha arsun azim. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Nggih sama. Tapi ars Allah ini tidak bisa manusia menjangkaunya. Nggih karena di atas sana. Dan malaikat yang ada di sekitar aras. Berarti di sana ada kehidupan yang suci. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Aktivitas malaikat miliaran, mungkin triliunan ya. Untuk memudahkan kita ambil bahasa miliaran ya. Bahasa yang umum. Miliaran malaikat yang ada di sana ini bertasbih sama dengan kita. Saat kita rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sama dengan orang-orang yang beriman saat mereka sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Inilah keterhubungan iman. Malaikat yang di sana bertasbih, orang yang beriman, titik kecil, makhluk kecil dan penuh kotor, penuh dosa, terhubung dengan malaikat yang ada di aras. Aktivitasnya sama. Wa yu'minuna bihi. Dan mereka triliunan malaikat yang ada di aras dan sekitarnya ini beriman kepada Allah. Wa yu'minuna bi rabbihim, bihi bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah. Dan mereka terus memintakan ampun terhadap orang-orang yang beriman. Dan ini ternyata kita makhluk kecil, makhluk penuh dosa. Ada makhluk besar, makhluk agung, makhluk suci yang peduli dengan kita. Terus menerus memintakan ampun. Inilah hiburan iman. Yang hiburan ini tidak dimiliki orang-orang munafik, orang-orang fasik. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Mereka ada miliaran malaikat sing ngrewangi. Sekalipun jenengan angsali istighfar wis cengeng, malaikat ini mboten cengeng. Anggenipun memintakan ampun terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Mereka yang beriman. Mboten cengeng malaikat. Mboten mengenal pagi sore. Bukrota wa asilan bumi. Dan bumi itu berotasi. Saat separuh globe bumi membelakangi matahari, itulah malam. Di arah sana nggak ada, adanya cahaya aku. Setiap saat malaikat ini memohonkan ampun. Inilah hiburannya orang-orang yang beriman. Inilah pentingnya Tuhan. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu panjenengan meliputi segala sesuatu. Ini malaikat berdoa, ini di atas. Jarak naras bumi ini nggak ada yang bisa mengukur jarak tempuhnya.
Tapi malaikat tahu bahwa di bumi ada makhluk mulia dan rahmat panjenengan sampai ada di sana. Ilmu panjenengan juga ada di sana. Jadi malaikat ini berdoa di atas. Yang didoakan kita yang beriman di bumi. Malaikat tahu bahwa rahmat wa ilma wasita kulla syai'in. Rahmat dan pengetahuan panjenengan meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi titik kecil bumi yang ada di galaksi Bima Sakti. Di sana ada hampir 7 miliar manusia yang masih hidup. Ini malaikat ngerti ini. Nah, di antara hampir 7 miliar manusia yang masih hidup, ini ada alladzina amanu. Inilah hiburan iman. Kita punya rewangan, triliunan malaikat yang rewani kita, sehingga dosa sebanyak apapun bagi Allah ya sangat sedikit. Kalau orang itu bertobat pasti diampun. Ini gila. An-Nahl 118 Lawafurur Rahim. Bagi orang yang melakukan kesalahan kemudian bertobat, kemudian membenahi diri, memperbaiki diri, pasti menemukan Allah sebagai Tuhan yang pengampun dan penyayang. Yang dibukti penyayangnya terdiri. Allah menciptakan tidak terhitung jumlah malaikat yang ada di aras dan di sekitarnya. Mereka aktivitas sama dengan kita saat rukuk, sama dengan saat kita sujud, bertasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan mereka beriman. Sama dengan orang-orang yang beriman. Mereka terus memintakan ampun terhadap orang yang beriman. Buatan air lagi. Tidak mengenal pagi dan sore. Pagi sore kan bumi. Di sana nggak ada. Adanya cahaya. Makhluknya juga makhluk cahaya. Itulah iman. Iman itu cahaya, sehingga menyatu dengan cahaya yang di aras, menyatu dengan malaikat yang di aras, karena sama-sama cahaya. Iman itu cahaya, Islam juga cahaya, Rasulullah juga cahaya, Quran juga cahaya. Kalau umat Islam keluar dari keteladanan Rasul, padamlah sang cahaya. Kalau umat Islam selekeh dengan Al-Quran, padamlah cahaya berikutnya. Sehingga iman juga akan rawan terhadap keterpadaman itu. Ini hiburan iman. Masih informasi malaikat ini. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu panjenengan, kasih sayang dan pengetahuan panjenengan meliputi segala sesuatu. Nggih, segala sesuatu niku sering kula contohaken anake temu. Temu sing teng Indonesia, nggih. Indonesia bagian Jawa, Jawa bagian tengah, tengah bagian Kedu, Kedu bagian Wanasaba bagian Walijaya. Mriko temu. Nggih, biyongane temu lunga, bapakane temu lunga. Njur temu niku nguling-nguling, celuk-celuk butuh kasih sayang. Rahmat Allah meliputi ke sana. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan pengetahuan Allah juga sampai di sana. Putune temu Walijaya, temu Jlamprang, temu Binangun, temu Greget, temu Eropa, temu Afrika, nguling-nguling bareng. Pendengarannya Allah beten nopo nek bahasane jenengan. Jenengan anak papat njaluk sing njaluk belum sing siji njaluk tempe kemul bareng jan digaruk. Pendengaran Allah mboten garuk.
miliaran temu nguling-nguling butuh kasih sayang. Nggih. 7 miliar manusia berdoa dengan 7 miliar bahasa, dengan 7 miliar permintaan, pendengaran Allah mboten garuk. Ora yo muni sumput temen dia tak. Laisa kami swihi syai'un. Ini hiburan iman. Kita titik kecil, hidup di titik kecil, tapi karena bercahaya, cahaya ini nyambung dengan cahaya yang ada di atas, yang alamnya sangat jauh. Berarti iman ini nggak mengenal jarak, karena terhubung. Bumi yang kecil, yang jauh dari atas terhubung. Inilah anugerah besar sing nek urane Quran ora ngerti. Mulai sedikit orang merawat iman, mayoritas iman diabaikan. Gampang munafik, hancurlah iman. Gampang musyrik, hancurlah iman. Karena tidak memahami ini. Nek memahami ini mesti iman. Iman harus kita rawat. Faghfir lilladzina tabu wa tabahu sabilaka. Niki. Tadi doa umum, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Berarti untuk keterhubungan kita sebagai makhluk kotor, kecil, terhubung dengan makhluk suci yang agung, yaitu malaikat yang ada di aras. Ini syarat pertama iman. Ini. Syarat yang kedua bertobat. Inilah hubungannya dengan An-Nahl 118. Ini dengan faghfir lilladzina tabu. Ini khusus. Tadi kan cuma khobariyah nih. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka beristighfar untuk mereka yang beriman. Dan ini permohonannya juga khusus nih, dengan kalimat perintah, memohon ke Allah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan supados panjenengan mengampuni wong-wong sing beriman, tur empun tobat, tur sing kaping 3 syaratnya mengikuti jalan panjenengan. Niki nek kita tidak ke Al-Qur'an, tidak tahu rahasia agama seperti ini. Sehingga banyak orang yang tertipu karena mereka tidak mau ke Al-Qur'an. Rumangsane wis iman, rumangsane wis tobat, tapi jalan yang diikuti jalan nenek moyang, putus hubungan dengan aras. Niki. Tobat dan imannya juga tidak berguna. Nikilah. Ini walaupun penuh resiko, niki Rasul tetap Quran. Nikilah sing Abu Jahal ngluruk. Rasul sudah pindah 19 bulan. Inilah yang mereka takutkan. Agama sampai terungkap semendalam niki, wong mesti bongkar datang adat-adat kemusyrikan. Yang orang-orang musyrik sangat marah. Inilah iman. Nggih. Boten tanggung-tanggung nih, Allah anggenipun menehi kasih sayang. Ternyata triliunan malaikat yang ada di aras dan sekitarnya ini terus memintakan ampun. Ini doa yang pertama, faghfir. Tapi dengan catatan mukmin ini sudah bertobat dan mengikuti jalan panjenengan. Faghfir lilladzina tabu wa tabahu sabilaka. Doa ampunan ini sangat penting, karena orang kalau dosanya tidak diampun, hidup ini agak susah, karena memikul dosa berat. Tapi dengan diampun Allah atas triliunan malaikat yang memohon ke Allah dengan kesucian mereka, dengan ketulusan mereka, mereka tanpa kepentingan mengatakan faghfir lilladzina tabu. Buat nonton kepentingan apa-apa.
dan tidak ada bosannya. Inilah orang yang bertobat. Laghafurun, pasti diampun Allah. Karena ada triliunan malaikat yang rela memohon. Sehingga bagi orang yang bertobat, tobat serius, mesti menghadapi hidup menjadi ringan. Bisa kita rasakan. Jangan dorong tobat. Jangankan hanya punya uang 100.000, duit kiri 1 juta nih masih gelisah. Kiri 1 juta, mana sih setung, gue sore bayar, ya? Tapi bagi orang yang sudah tobat dan dosanya diampun, hilang kegelisahan-kegelisahan seperti itu. Ini gue yakin. Ekonomi do macet, wong-wong pada nganglo, sing tobate serius, anane wong gumung nek wong pada nganglo. Niku yakin. Mengapa bisa sehebat itu orang-orang yang beriman? Karena terhubung dengan atas. Ada triliunan malaikat yang peduli dengan orang yang beriman itu, dengan catatan sudah tobat. Alhamdulillah, kedua-duanya sudah kita miliki. Ya, kalau tobat tahun umur 40 tahun loh. Nah, buat teman-teman kata dia nom sedo. Dia muhyi sawangan itu sedo. Naler-naler di keliran. Dia nurutin situ. Naler malih tekan Jumen, Gus Munir situ. Udah mikir, bisa ngidroil Kang Jumen ngidul titik, tekan bukanan, belok kiri kan, gua di kurang langsung tupet sih, bumbung di sikap kali ngidroil. Saya merasakan beban-beban hidup yang berat ini menjadi hingga sangat perlu dosa ini diampuni. Karena kalau dosa belum diampuni menjadi beban hidup. Ngadepi masalah cilik ya jadi pol gede nih ya. Kukul bisa rasa kudun. Niki kudun rasa tumor. Niki. Tapi kalau orang sudah tobat dan serius dan yang diikuti jalan Allah, tidak ada kegelisahan-kegelisahan itu. Karena wawadokna ngangka wizroka, beban-beban hidup ini sudah dihapus oleh Allah, sudah wadokna. Bisa kita rasakan dan bisa kita buktikan. Mungkin kita, mungkin ikhwan kita, saudara kita, tetangga kita, lingkungan kita, mereka ngaku beriman, mereka mengaku sudah bertobat, mereka tidak pernah mencuri, mereka tidak pernah nul sewu, lirik-lirik mata keranjang juga nggak pernah, sudah tobat. Tapi yang diikuti bukan jalan Allah, jalan kepentingan. Ini mereka masih sering kita saksikan sulit menghindari kemusyrikan. Mereka sulit menghindari kemunafikan. Karena apa? Putus hubungnya dengan aras.